Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita balik lagi ke Amerika, tepatnya di Tampa, Florida. Kasus menghebohkan ini sempat menjadi kasus dingin selama 3 tahun. Namun berkat kesaksian salah satu korban yang selamat, polisi berhasil menemukan pelakunya. Nggak pakai lama? Watch. Oba Chandler yang dipanggil dengan sebutan Obi dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1946 di Ohio, Cincinnati, Amerika. Dia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Kedua orang tuanya bernama Oba Chandler Senior dan Margaret Johnson. Mereka tidak pernah menikah. Semasa kecilnya, Oba dikenal sebagai anak aktif yang hobinya suka melempar batu atau memanjat pepohonan. Selama sekolah, dia seringkali mendapatkan masalah karena sering bolos yang membuatnya tidak naik kelas. Saat berusia 10 tahun, keluarga mereka mendapatkan musibah ketika Oba dan saudarinya menemukan ayah mereka meninggal akibat bundir di ruang bawah tanah. Pada saat pemakaman, saat penggali kubur sedang menimbun lubang pusara, Oba kecil yang tidak menerima kenyataan melompat ke dalam kuburan sambil meloncat-loncat di atas peti mati sehingga menimbulkan kegaduhan. Keluarga ayahnya menyalahkan Margaret atas tewasnya putra mereka. Saat berusia 14 tahun, Oba semakin liar dan tercatat sebanyak 20 kali berurusan dengan hukum atas beberapa kasus seperti pencurian, pembobolan, dan berkelahi. Di masa dewasa, kejahatannya meningkat menjadi pencurian mobil, perampokan, serta pencucian uang. Dia juga dituduh melakukan kerajinan tangan sambil mengintip melalui jendela rumah seorang wanita. Setelah menjalani hukuman beberapa saat, dia kembali melakukan kejahatan lainnya. Bersama seorang rekannya, Oba membobol masuk ke rumah pasangan suami istri. Sang suami diikat, ditinggalkan di ruang tamu. Sementara istrinya dibawa ke ruangan lain untuk dilecehkan. Dan Oba kembali menjalani hukuman untuk kasus ini. Saat berusia 43 tahun, Oba memiliki perusahaan aluminium tanpa izin di mana dia akan datang ke rumah pelanggan untuk melakukan pekerjaan. Banyak pelanggan mengatakan jika Oba adalah orang yang selalu murung dan tidak berani menatap mata mereka. Mereka merasakan aura yang kurang menyenangkan dari Oba. Tidak diketahui sudah berapa kali Oba menikah. Namun, dia diketahui memiliki 13 anak dari 12 wanita berbeda. Keluarga Rogers adalah keluarga kecil. Suaminya bernama Hal Rogers dan istrinya bernama Joanne. Mereka tinggal di sebuah peternakan sapi di sebuah kota kecil di Ohio yang hanya memiliki 400 orang penduduk. Peternakan tersebut sekaligus merupakan mata pencaharian mereka. Di sana mereka bekerja 365 hari full tanpa libur untuk memerah susu dan membuat keju. Namun tetap saja hal tersebut tidak bisa membuat mereka hidup lebih mapan. Hal dan John merupakan pasangan kekasih dari SMA. Saat John hamil dalam masa sekolah, mereka memutuskan menikah setamat SMA dan setelah menikah mereka memiliki 2 putri Abigail. Christy si bungsu sangat suka bermain dengan hewan ternak, sementara Michelle si sulung bercita-cita ingin kuliah dan pindah ke kota. Namun karena kehidupan mereka tidaklah kaya, Michelle pun harus melupakan keinginannya. Di lahan pertanian yang sama, tinggal saudara laki-laki Hal yang bernama John. Dia tinggal di dalam sebuah trailer kecil yang diparkir sedikit jauh dari rumah mereka. Satu hari, pacar John mendatangi kantor polisi untuk melaporkan penyerangan yang dilakukan John padanya.
Dia mengatakan jika pria itu seringkali menyerang dan merekamnya saat melakukan happy ending. Saat polisi mendatangi trailer tersebut, mereka menemukan beberapa kaset video yang di dalamnya bukan saja hanya berisi rekaman sang pacar, tetapi juga ada rekaman Michelle yang saat itu dalam keadaan diikat dan telah dilecehkan. Hal ini membuat John ditangkap dan disidangkan. Namun karena mereka tinggal di kota kecil dan takut akan menjadi bahan gunjingan orang, Michelle tidak pernah muncul sebagai saksi atau korban di persidangan. Sehingga John tidak pernah dihukum atas perbuatannya pada Michelle yang telah dilakukannya selama 2 tahun belakangan. Selama 2 tahun, Michelle menyimpan semua beban dan tidak pernah memberitahu orang tuanya karena dia takut dengan ancaman John yang akan membunuh keluarganya jika dia berani mengadu. Walaupun Hall dan Joan marah atas kejadian ini, tetapi mereka tidak dapat memaksa Michelle untuk bersaksi melawan John. Mereka mengerti apa yang akan dialami putri mereka sesudahnya jika berdiri di atas mimbar saksi, dan mereka pun berusaha melupakan kejadian tersebut. Di tahun 1989, John merencanakan liburan bagi kedua putrinya. Seumur hidup mereka sama sekali tidak pernah pergi kemana-mana dan dia ingin menyenangkan kedua putrinya dengan mengajak mereka selama seminggu berlibur ke Disneyland di Florida. Karena banyaknya pekerjaan dan pertanian tetap harus berjalan, Hall tidak bisa ikut menemani keluarganya. Dia membiarkan ketiga wanita yang dicintainya berlibur tanpa dirinya. Gadis-gadis itu tentunya bersemangat dan bersenang-senang. Selama dalam perjalanan, mereka berhenti di banyak tempat untuk berfoto sebagai kenang-kenangan. John melakukan apapun agar membuat kedua gadisnya bahagia. Dia mengajak mereka ke semua tempat yang ingin mereka datangi. Ketika liburan berakhir di tanggal 1 Juni, mereka pun kembali ke Ohio. Namun karena di masa itu belum ada GPS, mereka hanya mengandalkan peta untuk rute pulang pergi. Hingga akhirnya tanpa disadari mereka tersesat hingga ke Tampa, Florida. Karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk menginap di hotel sekitar agar bisa beristirahat selama sehari. Dalam perjalanan mencari hotel saat sedang berada di pom bensin, John bertemu Oba yang bersikap sangat sopan. Ketika dia mengetahui John berasal dari Ohio, Oba terlihat sangat senang karena dia juga berasal dari kota yang sama. Dia pun menunjukkan sebuah hotel bernama Daily Inn dengan menuliskan alamatnya di secari kertas. Oba yang mengetahui jika mereka tidak memiliki kegiatan lain, menawarkan untuk mengajak mereka berlayar saat sunset dengan kapal miliknya. John yang awalnya menolak tidak bisa mengatakan apa-apa ketika kedua putrinya bersorak kegirangan dan memohon untuk melihat sunset karena di tempat mereka tidak ada laut seperti di Tampa. Mereka pun akhirnya setuju untuk bertemu pada jam 7.30 malam dan Oba memberikan sebuah alamat di mana dia akan menunggu mereka dengan kapalnya yang berwarna putih biru. Di hotel, mereka kembali berfoto-foto di balkon kamar dengan latar belakang pemandangan Tampa Bay yang indah sebelum akhirnya bertemu Oba yang menunggu mereka di dermaga. Di tanggal 4 Juni 1989, 3 tubuh wanita yang berbeda ditemukan mengambang di Tampa Bay. Tubuh pertama ditemukan oleh sebuah perahu layar. Tubuh kedua ditemukan di dermaga berjarak 3,2 km dari tubuh pertama dan tubuh ketiga ditemukan sejauh 180 meter dari tubuh kedua. Ketiga jasad dalam kondisi setengah polos dari pinggang ke bawah.
tangan diikat ke belakang dengan tali, dan mulut dilakban. Masing-masing jasad diikatkan pada sebuah batu bata seberat 30 pon dengan harapan mereka akan tenggelam ke dasar laut. Mereka diikat dengan menggunakan tali berwarna kuning yang melilit ke seluruh tubuh hingga ke leher. Tetapi karena suhu air yang hangat, tubuh tersebut menjadi cepat membusuk serta sangat kembung sehingga dengan cepat muncul ke permukaan. Dalam otopsi, diketahui jika terdapat air di paru-paru ketiga korban yang menandakan jika mereka dalam keadaan masih hidup saat dilemparkan ke laut. Polisi yang menyelidiki kasus ini kehilangan petunjuk karena tidak ditemukan identitas pada ketiganya. Tidak ditemukan sidik jari ataupun bukti-bukti lainnya pada tubuh mereka akibat keadaan jasad yang terendam cukup lama. Seminggu setelah penemuan jasad tersebut, polisi berhasil mengidentifikasinya setelah mendapatkan laporan dari Hall Rogers tentang kehilangan keluarganya. Dan tidak lama kemudian, 2 hari kemudian, di tanggal 8 Juni, polisi kembali mendapatkan laporan dari pihak hotel tentang hilangnya tamu mereka. Dalam kamar tersebut, mereka menemukan tidak ada satupun barang yang hilang atau tanda-tanda telah terjadi penyerangan. Bahkan, tempat tidur dalam keadaan rapi seperti belum pernah ditempati. Dari kamera yang ditinggalkan di kamar, polisi mengetahui seperti apa wajah ketiga korban. Dari foto-foto tersebut dengan latar belakang teluk, memperlihatkan jika mereka masih hidup saat matahari terbenam. Mereka terakhir kalinya terlihat di restoran hotel pada jam 7.30 malam. Dalam setiap kasus yang melibatkan pasangan, pada awalnya Hall dicurigai terlibat dalam kematian keluarganya. Polisi mencurigainya ketika melihat reaksinya yang tanpa emosi dan tidak menangis pada saat pemakaman keluarganya. Sebelum penemuan jasad istrinya, Hall diketahui telah menarik uang dari tabungan sejumlah $7.000. Namun, Hall mengatakan jika ia akan menggunakan uang tersebut untuk mencari keluarganya sebelum dia diberitahu tentang kematian mereka. Tetapi apapun yang dia rasakan saat itu, setiap orang tentunya memiliki reaksi serta cara sendiri untuk menunjukkan kesedihan. Hal itu tidak bisa menjamin jika Hall adalah pelakunya. Tidak berapa lama kemudian, dengan segera Hall dikeluarkan dari daftar orang yang dicurigai setelah hampir seluruh penduduk kota memberikan alibi jika pria itu tidak pernah pergi keluar dari kota. Selama Joan pergi, setiap harinya, terutama pada jam sarapan pagi, Hall selalu berada di sebuah restoran. Dia terlihat selalu berada di peternakan, bahkan di pom bensin pada jam-jam tertentu. Polisi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan John, namun saat itu John masih berada di penjara. Polisi juga menemukan mobil Joan yang diparkir di dermaga dalam keadaan baik tanpa kerusakan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah catatan yang ditulis Oba sebelumnya berisi petunjuk di mana dia akan menunggu Joan dan sebuah kalimat petunjuk bertuliskan biru putih. Saat itu, polisi pun bertanya-tanya apakah arti dari biru putih. Apakah itu warna perahu atau sesuatu yang lain dengan warna seperti itu? Meskipun mereka belum mendapatkan petunjuk, tetapi polisi menyiarkan tentang hal ini di radio dengan harapan jika ada seseorang yang mungkin bisa memberi informasi atau bahkan pernah melihat ketiga korban. Namun, karena selama 3 tahun tanpa adanya petunjuk, kasus ini pun menjadi kasus dingin. Dalam masa-masa ini, polisi mendapatkan laporan dari beberapa orang yang mengenal sebuah perahu dengan warna yang sama milik seorang pria bernama Jason. Jason sendiri pernah ditangkap atas kasus penyerangan seorang wanita. Namun selain dia memiliki alibi yang kuat, dia juga berhasil lolos dari tes poligraf sehingga polisi tidak bisa menahannya.
Sebelum terjadinya kasus ini, seorang wanita Kanada bernama Judy Blair pernah menghubungi kepolisian. Dia menceritakan jika 2 minggu sebelum Joan ditemukan, Judy dan temannya Barbara yang sedang berlibur ke Tampa berkenalan dengan seorang pria bernama Dave Posner di sebuah tos serba. Dengan sopan, Dave menawari mereka untuk berlayar saat sunset di Tampa Bay. Saat itu Barbara menolak ajakan tersebut, sementara Judy menerima tawaran itu. Pada awalnya, Dave bersikap sangat baik. Namun saat kapal telah berada di tengah teluk, dia pun berubah sikap. Dia meminta Judy untuk melepaskan pakaian bawahnya yang ditolak oleh gadis itu. Judy pun memohon dengan mengatakan agar Dave tidak melakukannya karena dia masih suci. Mendengar hal ini, Dave justru semakin bersemangat dan memperkaosnya. Ketika telah selesai dengan aksinya, entah kenapa tiba-tiba pria itu pun muntah di sisi kapal. Di masa depan, menurut banyak teori, dia muntah akibat terlalu bersemangat karena mendapatkan gadis yang masih suci. Dia kemudian membawa kapal menuju ke pinggiran pantai. Namun sebelum mencapai garis pantai, dia menyuruh Judy untuk keluar dari kapal dan berenang menuju ke tepian. Sesampainya di daratan, Judy pulang untuk mandi dan setelahnya mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Namun sayangnya, semua sidik jari serta DNA tentunya telah hilang saat berenang dan mandi. Pria itu sangat pintar dan telah memikirkan cara agar sidik jarinya tidak diketahui. Ketika mendengar deskripsi di radio tentang sesuatu yang merujuk pada warna biru putih, seketika Judy teringat jika kapal pria yang telah menyerangnya memiliki warna yang sama. Dia pun kembali menghubungi polisi dengan informasi ini dan diminta untuk menunjukkan beberapa orang tersangka yang berada di ruangan balik kaca. Namun, tidak satu pun dari mereka yang dikenalnya. Judy pun kemudian diminta untuk mendeskripsikan rupa pria itu yang digambar dalam bentuk sketsa. Saat sketsa tersebut dirilis ke publik, salah seorang tetangga Oba menghubungi polisi dan mengatakan jika pria yang ada dalam sketsa itu mirip dengan tetangganya yang menurutnya sangat menyeramkan. Hal ini tentunya kurang kuat untuk menjadikan Oba sebagai tersangka. Sehingga polisi memakai cara lain dengan memajang tulisan di secari kertas yang ditemukan di mobil Joan pada sebuah papan reklame dengan ukuran yang diperbesar di pinggir jalan. Dalam kertas tersebut terdapat 3 jenis huruf Y yang berbeda dan polisi berharap jika ada orang yang mengenali tulisan tersebut. Tidak butuh waktu lama, seorang wanita mendatangi polisi dengan membawa sebuah kertas tanda terima dari sebuah perusahaan aluminium yang pernah bekerja di rumahnya. Setelah dilakukan pengujian forensik, tulisan di tanda terima cocok dengan tulisan pada kertas di mobil Joan. Di masa depan, penggunaan papan reklame akan menjadi cara yang berguna dalam pencarian orang hilang. Sesaat setelah papan reklame tersebut muncul, dengan segera Oba menjual kapalnya dan pindah bersama keluarganya dari Tampa ke Daytona Beach. Oba ditangkap di kapalnya dan menurut keterangan istrinya, pada hari kejadian Oba menelpon ke rumah dan mengatakan jika dia terlambat pulang 3 hingga 4 jam karena kapalnya mengalami kerusakan. Waktu itu adalah waktu yang diperkirakan saat Oba bersama ketiga korbannya. Seorang mantan karyawan Oba bersaksi jika di hari itu Oba mengatakan akan bertemu 3 orang wanita di teluk. Keesokan harinya, ketika Oba kembali, dia hanya mengirimkan bahan makanan dan segera pergi secepat mungkin. Walaupun tidak ditemukannya sidik jari, namun bukti-bukti lainnya mengarah pada Oba. Dia bersikeras mengatakan jika dia yang telah memberikan mereka alamat hotel, namun itulah kali terakhirnya melihat para korban. Selanjutnya,
Oba mengetahui hilangnya mereka melalui surat kabar dan papan reklame. Dalam persidangan di tanggal 4 November 1994, setelah berunding selama 30 menit, Oba dinyatakan bersalah oleh 12 orang juri dan divonis dengan hukuman mati menggunakan suntikan. Selama di penjara menunggu masa eksekusi, Oba selalu menyangkal keterlibatannya dan menyatakan diri tidak bersalah serta mengajukan beberapa kali banding yang ditolak. Selama persidangan, Oba membuat takut beberapa orang juri. Dia akan duduk menatap mereka dengan pandangan kosong sambil menyeringai yang membuat mereka merinding. Hakim bahkan menggambarkannya sebagai pria tanpa jiwa yang menurutnya Oba mewakili orang-orang jahat. Tidak lama setelah persidangan, istrinya Debra mengajukan perceraian dan Oba tidak diizinkan untuk bertemu atau bahkan melihat foto putrinya. Oba adalah salah satu tahanan paling terkenal di Florida karena tidak sekalipun mendapatkan kunjungan selama di penjara. Di tanggal 15 November 2011 pada jam 4 sore saat akan dieksekusi, dia meninggalkan sebuah catatan pada petugas penjara yang menyatakan jika pengadilan telah menghukum orang yang salah. Saat ditanya apakah dia memiliki kata-kata terakhir yang akan diucapkan, dia menjawab cium bokongku yang berwarna kemerahan dan menutup matanya. Saat Oba akan dieksekusi, salah seorang putrinya yang bernama Suzette datang ke penjara untuk menghadiri eksekusi tersebut. Dia mengatakan jika dia meyakini Oba sanggup melakukan kejahatan tersebut karena Oba adalah seorang monster dan dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Namun menurutnya, apapun dan siapapun Oba tidak akan menghapus kenyataan jika dia adalah putrinya. 4 tahun setelah Oba dieksekusi, polisi mengetahui jika Oba terkait atas kasus pembunuhan seorang wanita bernama Yvelis yang terjadi pada November 1990. Yvelis yang berusia 20 tahun merupakan seorang pengantin baru ditemukan telah diserang hingga tewas di Coral Springs, Florida. Dia terakhir kalinya terlihat di toko sebuah mal tempatnya bekerja. Ketika dia tidak kembali ke rumah, suaminya pergi ke mal dan menemukan mobilnya terparkir dengan kondisi ban terpotong. Polisi meyakini jika Oba telah mengawasinya selama 2 hari, memotong bannya dan berpura-pura menawarkan bantuan. 3 jam setelah dilaporkan, tubuhnya ditemukan di bawah kotak surat sebuah perumahan di lingkungan setempat oleh 2 orang pria yang baru pulang memancing. Dia ditemukan dalam kondisi polos, memiliki bekas ikatan di pergelangan tangan dan kaki, serta sebuah pita berwarna coklat menempel di rambutnya. 23 tahun setelah Yvelis ditemukan pada tahun 2015, kepolisian memeriksa DNA pada tubuhnya yang cocok dengan milik Oba. Kasus ini pun dianggap selesai karena Oba telah dieksekusi. Namun dengan adanya temuan ini, kepolisian Florida menduga jika masih ada korban lainnya yang belum terungkap. Untuk kasus Judy Blair, wanita itu menolak tampil di pengadilan akibat trauma yang dialaminya. Dan Oba tidak pernah dituntut atas kasus ini. Menurut seorang profiler, berdasarkan fakta jika Oba telah melenyapkan 3 korban sekaligus, diyakini dia telah sering melakukan pembunuhan sebelumnya.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.